Selamat datang kembali. Hari ini kita akan mengupas sebuah ide yang menantang salah satu mantra paling terkenal dari Silicon Valley. Sesuatu yang mungkin sering Anda dengar. Bergerak cepat dan rusak. Tepat, move fast and break things. Ide ini kan dipopulerkan oleh Mark Zuckerberg. Intinya ya udah rilis aja produk yang belum sempurna demi kecepatan dan iterasi. Betul. Tapi dalam pembahasan kita kali ini, kita akan lihat gimana pendekatan ini ternyata nggak selalu berhasil, bahkan bisa sangat berbahaya. Terutama bagi para inovator di luar gelembung Silicon Valley itu sendiri. Yang kita sebut inovator perbatasan. Nah, misi kita di sini adalah mencari tahu kenapa sih bagi banyak startup di seluruh dunia, membangun kepercayaan dan mengelola resiko sejak awal, itu bukan lagi sekedar pilihan, tapi udah jadi kunci utama untuk bertahan hidup. Oke, mari kita bedah ini. Bin banget untuk langsung menggarisbawahi konteksnya ya. Sikap Silicon Valley yang seolah-olah santai soal risiko ini kan muncul di lingkungan di mana konsekuensi kegagalan produk tuh seringkali rendah. Rendah banget. Kalau aplikasi media sosial Anda bermasalah selama 1 jam, ya memang menyebalkan. Tapi ya udah, hidup Anda terus berjalan kan? Betul. Paling-paling kita jadi bosan dan terpaksa harus bicara dengan orang di sekitar kita. Persis. Tapi coba bayangkan bagi para inovator yang bekerja di sektor-sektor yang jauh lebih mendasar. Contohnya seperti apa? Layanan keuangan untuk orang yang nggak punya rekening bank, klinik kesehatan berbiaya rendah, atau bahkan produksi pangan. Taruhannya itu jauh lebih tinggi. Satu kesalahan kecil aja bisa berdampak fatal buat kehidupan pelanggan mereka. Nah, ini perbedaan krusial yang akan kita jelajahi. Oke, mari kita mulai dari filosofi Silicon Valley itu sendiri deh. Biar kita semua punya pemahaman yang sama. Idenya kan, produk dirilis dalam kondisi beta. Iya, belum mateng. Terus pengguna kasih masukan, lalu produknya diperbaiki seiring waktu. Kegagalan itu malah dianggap kayak lencana kehormatan, bagian dari proses. Betul, bagian dari inovasi. Contoh paling klasiknya mungkin Uber. Mereka punya playbook yang terkenal. Masuk ke sebuah kota, berkembang secepat kilat. Biarpun sering melanggar peraturan lokal. Ngegas dulu, urusan belakangan. Iya, terus mereka mengandalkan basis pelanggan yang udah cinta mati sama layanan mereka buat menekan regulator supaya mengubah aturan. Itu contoh sempurna dari mentalitas lebih baik minta maaf daripada minta izin. Dan pendekatan ini memang harus diakui terbukti berhasil untuk produk-produk yang menyasar puncak piramida kebutuhan Maslow. Maksudnya? Hal-hal kayak aktualisasi diri, coba deh Anda pikirkan aplikasi seperti Masterclass, Calm, atau Headspace. Atau untuk produk yang alternatifnya udah banyak. Kalau aplikasi pembayaran kayak Venmo atau PayPal gagal berfungsi? Ya, masih bisa ke ATM atau bayar tunai. Tepat. Konsekuensi kegagalannya nggak fatal. Tunggu dulu, tapi bukannya transportasi seperti Uber itu kebutuhan yang cukup mendasar ya? Di mana sih batasannya? Kenapa Uber bisa merusak? Sementara katakanlah Gojek di Indonesia harus membangun sistem dari awal dengan cara yang berbeda. Nah, ini pertanyaan bagus sekali. Kuncinya itu ada di konteks pasar dan alternatif yang tersedia. Oke. Waktu Uber masuk ke kota-kota di AS atau Eropa, di sana kan udah ada ekosistem taksi yang terregulasi. Ada transportasi umum, orang-orang juga punya mobil pribadi. Uber itu alternatif yang lebih nyaman, tapi bukan satu-satunya pilihan. Jadi kalau Uber lagi error, orang punya jalan keluar lain. Persis. Nah, pendekatan merusak ini jadi sangat rapuh dan berbahaya waktu diterapkan di pasar di mana para inovator menyediakan layanan yang jadi dasar kehidupan pelanggan. Di mana pelanggan bakal menanggung kerugian besar kalau ada kesalahan. Jadi bukan soal fitur baru yang keren ya? Bukan. Pelanggan di segmen ini cuma mencari satu hal, produk yang bisa mereka percayai. Kepercayaan. Itu kata kuncinya. Kalau gitu, apa contoh paling ekstrim dari perusahaan yang hidup matinya benar-benar bergantung pada kepercayaan ini sejak hari pertama? Contoh yang paling jelas datang dari dunia fintech di pasar berkembang. Coba kita lihat M-Pesa di Kenya atau Zona di Zambia. Oke, mereka ini apa? Mereka menawarkan layanan keuangan, kirim uang, simpan uang, untuk masyarakat yang sama sekali nggak punya akses ke bank. Mereka itu bank bagi yang tak terjangkau oleh bank. Wow, saya nggak bisa bayangin. Kalau mereka menerapkan filosofi bergerak cepat dan merusak ke uang nasabah mereka, itu bukan lagi merusak barang. Itu merusak mata pencaharian seseorang. Reputasi mereka bisa hancur dalam semalam. Tepat sekali. Bagi pelanggan mereka,
Persepsi tentang kepercayaan dan keamanan itu segalanya. Zuna bahkan memasukkannya langsung ke dalam slogan mereka. Mudah, cepat, aman. Jadi bukan cuma kata-kata pemasaran ya. Bukan, itu janji inti dari produk mereka. Tanpa aman, mudah dan cepat itu nggak ada artinya sama sekali. Lalu gimana caranya mereka membangun kepercayaan itu dari nol? Pasti susah banget meyakinkan orang untuk naruh uang hasil kerja keras mereka ke sistem digital yang nggak kelihatan, apalagi untuk pertama kalinya. Sangat sulit. Dan kepercayaan itu dibangun lewat pengalaman nyata di lapangan, bukan lewat iklan. Contohnya, misalnya, salah satu tantangan terbesar di awal itu meyakinkan orang untuk masukin uang tunai mereka ke sistem. Prasyarat utamanya adalah membuktikan kalau uang digital itu bisa balik jadi uang fisik kapanpun mereka mau. Jadi kemampuan tarik tunai itu krusial banget ya? Sangat krusial. Kemampuan pelanggan untuk tarik tunai dari jaringan agen kapan saja, di mana saja, itu jadi pembuktian utama. Jadi mereka harus bisa membuktikannya secara langsung. Betul, banyak pelanggan di awal-awal itu sengaja melakukan transaksi kecil cuma buat ngetes sistem. Oh iya? Ya, mereka setor sedikit uang, terus langsung jalan ke agen lain di seberang jalan buat coba menariknya lagi. Setelah terbukti bisa, nah barulah kepercayaan itu mulai tumbuh. Dari mulut ke mulut. Itu mengingatkan saya waktu pertama kali pakai mobile banking bertahun-tahun lalu. Ada rasa cemas dan deg-degan gitu kan pas neken tombol kirim. Iya. Ada rasa was-was. Sekarang bayangin perasaan itu 100 kali lebih besar. Karena uang itu buat biaya sekolah anak atau makan keluarga Anda minggu ini. Persis. Dan yang menarik di sini adalah gimana ini menunjukkan bahwa di banyak ekosistem, kepercayaan itu bukan fitur tambahan atau nice to have. Tapi, Kepercayaan adalah infrastruktur dasar dari bisnis itu sendiri. Tanpa kepercayaan, nggak ada produk. Ini pergeseran pola pikir yang fundamental dari model Silicon Valley. ada contoh lain? Ada. Chris Folleyan, pendiri Mall for Africa. Dia harus membangun apa yang dia sebut jaringan kepercayaan fisik. Jaringan kepercayaan fisik? Iya, karena pelanggan di Afrika awalnya skeptis banget platform e-commerce online bakal bener-bener ngirim barang. Mereka biasa ketemu langsung sama penjual di pasar. Jadi dia harus bangun titik-titik fisik di mana orang bisa datang dan bertanya, cuma buat membangun jembatan kepercayaan itu. Oke, jadi membangun kepercayaan kedengarannya harus bergerak sangat pelan dan hati-hati. Tapi mereka kan tetap startup, mereka harus tumbuh dan bergerak cepat juga. Gimana mereka menyeimbangkan dua hal yang kayaknya bertentangan ini? Apa mereka nggak ambil risiko sama sekali? Nah, ini yang cerdas. Mereka bukannya nggak ambil risiko. Mereka cuma sangat-sangat selektif tentang risiko mana yang mereka ambil. Ini ide tentang risiko yang terpilah atau calculated risk. Risiko yang terpilah. Iya, mereka memisahkan dengan tegas antara area di mana risiko sama sekali nggak bisa ditoleransi dan area lain di mana mereka bisa berinovasi dan bereksperimen sebebas-bebasnya. Menarik, adakah perusahaan yang benar-benar menerapkan ini sebagai filosofi inti mereka? Ada. Kisah dokter konsulta di Brazil ini contoh yang sempurna. Ini jaringan klinik medis berbiaya rendah. Pendirinya, Thomas Schrugi, punya aturan yang sangat jelas. Apa aturannya? Filosofinya, dan ini kutipannya, untuk keselamatan pasien, kami memiliki toleransi nol terhadap risiko. Untuk hal lainnya, kami mengambil risiko yang sangat diperhitungkan. Wow, itu garis pemisah yang tegas sekali. Jadi gimana prakteknya? Praktiknya, untuk kualitas medis, mereka nggak kompromi sedikit pun. Mereka rekrut dokter-dokter terbaik, pakai peralatan medis standar tertinggi, protokol keamanannya super ketat. Area ini tuh benteng yang nggak boleh ditembus. Oke, bentengnya aman. Tapi di luar benteng itu, untuk model bisnis, mereka bereksperimen habis-habisan. Seperti apa eksperimennya? Misalnya, mereka menerapkan harga yang sangat transparan. Biaya untuk setiap layanan, konsultasi, tes lab, ronsen, dipajang dengan jelas kayak menu di restoran cepat saji. Wah, itu radikal banget di dunia kesehatan. Mereka juga berinovasi gila-gilaan pada efisiensi operasional dan pengalaman pelanggan buat menekan biaya tanpa mengorbankan kualitas medis. Jadi, insight kuncinya di sini adalah manajemen risiko yang cerdas itu bukan tentang menghindari semua risiko, tapi tentang memisahkannya secara sadar. Benar. Mereka bangun semacam zona aman di sekitar hal yang paling krusial, keselamatan pasien, dan kemudian membiarkan inovasi dan kecepatan berkembang bebas di luarnya. Itu kerangka berpikir yang sangat kuat. Sangat kuat. Dan pola pikir ini nggak cuma ada di bidang kesehatan. Kita lihat hal serupa di tempat yang mungkin nggak kita duga. Pertanian dalam ruangan.
Ada startup namanya Aero Farms di New Jersey. Pertanian vertikal tuh ya. Betul, pertanian vertikal. Fondasi dari seluruh sistem mereka adalah satu hal, keamanan pangan. Ini tujuan dasar yang dipahami semua orang di perusahaan. Penskalaan mereka nggak dimulai dari pertanyaan gimana kita tumbuh secepat mungkin, tapi dari gimana kita memahami secara mendalam semua faktor resiko dan membangun budaya mitigasi risiko yang mendarah daging. dan bagaimana mereka membangun budaya seperti itu. Biasanya kan susah sekali menanamkan pola pikir kayak gitu di seluruh organisasi. Mereka melakukannya lewat desain organisasi yang sangat cerdas. Ada satu detail spesifik yang menarik banget. Manajer keamanan pangan di setiap fasilitas pertanian mereka itu nggak melapor ke kepala pertanian. Tunggu, kenapa gitu? Bukannya kepala pertanian yang paling tahu operasional di lapangan? Kayaknya itu nggak efisien. Kelihatannya begitu, tapi ini disengaja. Kalau manajer keamanan melapor ke kepala pertanian, ada potensi konflik kepentingan. Ah, oke. Kepala pertanian mungkin bakal tergoda buat memprioritaskan target panen atau efisiensi produksi di atas protokol keamanan yang mungkin memperlambat proses. Sebaliknya, di Air Farms, manajer keamanan melapor ke bagian penjaminan mutu, yang kemudian lapor langsung ke Chief Operating Officer, ke COO. Ah, saya ngerti. Jadi jalur pelaporannya dibuat independen dari tekanan produksi harian. Keputusan soal keamanan nggak bisa dinegosiasikan dengan target panen. Cerdas sekali. Ini desain yang sengaja dibuat untuk memastikan nggak ada pertukaran antara keamanan pangan dan efisiensi. Keputusan dibuat dengan fokus jangka panjang, dan ini juga kelihatan dari cara mereka menetapkan standar. Gimana tuh? AeroFarms kan pada dasarnya menciptakan proses produksi pangan yang baru. Jadi nggak ada standar industri yang bisa mereka ikuti. Jadi apa yang mereka lakukan? Mereka menetapkan standar internal yang sangat-sangat konservatif. Ada satu fakta yang menurut saya luar biasa. Apa itu? Mereka memutuskan untuk membersihkan seluruh fasilitas mereka dari atas ke bawah sebanyak 25 kali dalam setahun. 25 kali? Itu hampir setiap 2 minggu sekali. Itu gila. Dari mana angka itu datang? Pasti ada peraturan pemerintah yang ketat. Nggak ada. Angka ini nggak datang dari regulator atau konsultan. Angka ini muncul dari bawah ke atas. Dari tim mereka sendiri? Betul. Staf di tim keamanan mereka sendiri yang mengusulkan, gimana kalau kita mengaitkan jadwal pembersihan total dengan waktu panen? Karena siklus tanam mereka untuk sayuran hijau kan sekitar 14 hari. Dalam setahun ada sekitar 25 kali panen. Jadi, mereka memutuskan setiap kali panen selesai, seluruh fasilitas dibersihkan total sebelum siklus baru dimulai. Itu pendekatan yang sangat kuat. Standar itu muncul dari tim yang menjalankannya, bukan dipaksakan dari atas. Mereka jadi punya rasa memiliki terhadap standar keamanan itu. Tepat. Itu contoh membangun budaya dari dalam, bukan cuma menempel poster peraturan di dinding. Saya jadi kepikiran, semua ini kan soal risiko produk dan operasional di dalam perusahaan. Tapi gimana dengan risiko di luar, kayak berurusan dengan pemerintah atau hukum? Kita tahu playbook Uber itu terobos dulu, minta maaf kemudian. Pendekatan itu jelas nggak akan berhasil di sini kan? Situasinya seringkali terbalik. Terbalik gimana? Waktu Uber masuk ke New York, udah ada industri taksi yang sangat regulatif. Di banyak negara berkembang, yang ada justru sebaliknya. Sektor transportasi yang sangat informal, banyak taksi atau ojek tanpa izin, tanpa asuransi, dan tanpa standar keamanan sama sekali. Kacau. Jadi dalam konteks seperti itu, apa peran startup seperti Grab atau Gojek? Mereka nggak datang untuk melanggar hukum. Mereka datang untuk menciptakan keteraturan. Mereka memformalkan industri yang tadinya informal. Mereka bawa transparansi dan keamanan ke dalam sistem yang sebelumnya nggak bisa diandalkan. Ini pergeseran paradigma total. Bagaimana dampaknya secara praktis bagi pengguna sehari-hari? Dampaknya besar banget. Tiba-tiba, pengemudi harus daftar pakai KTP dan dokumen resmi. Kendaraannya harus memenuhi standar tertentu. Mereka harus punya asuransi, dan setiap perjalanan dilacak. Betul. Setiap perjalanan dilacak via GPS, ada jejak digitalnya. Tentu sistemnya nggak sempurna, masih ada insiden. Tapi ini jauh lebih aman daripada alternatif informal, di mana kalau terjadi sesuatu yang buruk, nggak ada jejak dan nggak ada yang bisa dimintai pertanggungjawaban. Anda nggak tahu siapa pengemudinya. Jadi mereka nggak cuma menciptakan perusahaan, mereka justru ikut menciptakan dan membentuk regulasi itu sendiri. Apa ini cuma terjadi di sektor transportasi? Nggak sama sekali. Kita lihat pola yang sama di berbagai sektor. Contohnya Clip, perusahaan pembayaran di Meksiko. Mereka terlibat secara mendalam dengan para regulator. Bukan pasif menunggu ya? Bukan. Mereka proaktif, kasih masukan dan data buat membantu membentuk undang-undang fintech Meksiko yang baru.
Jadi para inovator perbatasan ini seringkali nggak cuma bangun perusahaan, mereka bangun seluruh ekosistem di sekitarnya. Memformalkan yang adinya informal. Betul, yang pada akhirnya mengurangi resiko bagi semua orang dan membangun fondasi ekonomi yang lebih kuat. Jadi setelah kita kupas semua ini, terlihat jelas ya bahwa pendekatan bergerak cepat dan merusak itu ternyata sebuah kemewahan. Sebuah kemewahan yang nggak dimiliki oleh banyak inovator di seluruh dunia. Betul sekali. Sebaliknya, mereka yang berada di perbatasan inovasi ini, mereka justru mengadopsi pendekatan yang jauh lebih terukur dan bijaksana terhadap risiko. Mereka dengan cerdas memilih di mana harus super hati-hati dan di mana bisa berinovasi secara agresif. Iya, Mereka membangun kepercayaan bukan sebagai fitur tambahan, tapi sebagai fondasi utama bisnis mereka. dan mereka nggak melihat regulator sebagai musuh, tapi sebagai mitra untuk menciptakan standar dan ekosistem yang lebih baik. Ini membawa kita pada sebuah ironi yang sangat menarik untuk direnungkan. Apa itu? Pada akhir 2018, kapitalisasi pasar Facebook anjlok hampir 250 miliar dolar. Sebagian besar dari kerugian masif itu disebabkan oleh satu hal, hancurnya kepercayaan pengguna dan masyarakat terhadap platform mereka. Sebuah konsekuensi langsung dari budaya bergerak cepat dan merusak yang mereka anut selama bertahun-tahun. Tepat. Sebuah pukulan telak yang lahir dari filosofi mereka sendiri. Benar juga. Dan ini menimbulkan sebuah pertanyaan penting untuk Anda renungkan. Mungkinkah pendekatan yang lebih terukur terhadap risiko yang diadopsi oleh para inovator perbatasan ini, yang lahir dari keterbatasan dan kondisi yang sulit, sebenarnya bukan lagi hanya sebuah strategi untuk bertahan hidup? Mungkinkah ini justru adalah model yang lebih berkelanjutan, lebih tangguh, dan pada akhirnya lebih menguntungkan, yang seharusnya kita semua, termasuk Silicon Valley, anut untuk masa depan?